Hai, halo Gemini. Kita balik lagi ke channel aku Indri Wes. Kali ini aku mau bacain buat kamu Gemini. Ini bacaan tengah tahunnya Gemini. Jadi untuk pertengahan tahun sekitar bulan Mei sampai Agustus 2019 ini buat Gemini in general. Jadi ada love-nya, ada work-nya, ada money-nya. Jadi percintaan, pekerjaan kamu dan keuangan kamu. Ini general. Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau di sini nggak cocok, kamu seperti biasa cek ke video yang lainnya di birth chart kamu. Energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Oke. Gemini di tengah tahun ini kita review. Mungkin kemarin-kemarin kamu melewati ya cukup masa transisi sih sebenarnya dari 2018. Di masa-masa mungkin Gemini agak menemukan beberapa kesusahan, kendala. Nah di awal tahun Gemini udah mulai ngebenerin ceritanya, yang sudah terjadi, yang udah lewat. Jadi saat ini di pertengahan tahun Gemini sudah mulai stabil, aku ngelihatnya, karena energi yang mempengaruhi Gemini di sini energi yang kayak kamu sudah menemukan jalan hidup kamu udah menemukan kamu maunya apa, karena kamu sudah stabil tadi, arahnya kemana hidup kamu, dan kamu menemukan satu yang namanya kebebasan, entah itu kebebasan berpikir atau kebebasan di jalan kamu bisa menentukan sendiri tanpa ada yang mengganggu. Mungkin gangguan-gangguan yang sudah menghambat kamu di tahun lalu itu udah hilang sepenuhnya, jadi di sini kamu udah lebih yakin lagi. Aku ngelihatnya energi yang mempengaruhi kamu di pertengahan tahun ini, kamu sudah lebih yakin sama diri kamu kalau kamu udah lebih tahu arah langkah kamu selanjutnya itu kemana. Kalau di percintaan kamu, aku ngelihatnya di pertengahan tahun ini Gemini ini ada beberapa dari kamu mungkin yang belajar dari pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya, hubungan percintaan kamu, atau bagaimana kamu bisa mencintai pasangan kamu, berhubungan dengan pasangan kamu itu seperti apa. Aku ngeliatnya di sini banyak yang belajar dari itu. Jadi udah lebih bisa yang namanya menentukan, udah lebih bisa yang kayak udah nggak mau yang bullshit lagi. Gue saatnya sekarang serius mikirin ke depan, udah lebih jejak lagi yang namanya misalnya kamu punya pasangan dan di sini kamu udah mulai berpikir, gue nggak bisa main-main lagi sama pasangan gue, dan gue mesti beneran untuk bisa ngewujudin satu hubungan ini ke arah yang lebih serius. Atau mungkin kalau kamu yang masih jomblo gitu, yang masih belum punya pasangan, di sini kamu udah bisa menetapkan diri kamu, oke, kalau gue harus ngejar seseorang, artinya itu untuk serius, udah bukan untuk main-main lagi. Jadi kamu udah nggak mau yang main-main, nggak mau yang cuma segitu-segitu aja, karena di sini kamu udah mulai menimbang banyak hal untuk menikah, menimbang banyak hal secara misalnya dari faktor agama kamu, keyakinan kamu. Di sini kamu udah bener-bener udah nggak make yang namanya kayak cuma senang-senang doang tuh, kamu udah nggak mau, karena kamu di sini udah mulai mikir baik buruk ya buat kamu, apa yang kamu butuh dan itu baik buat kamu. Di pertengahan tahun ini Gemini akan lebih yakin, Gemini lebih yakin untuk ngejar apa yang kamu mau, entah itu pasangan atau yang sudah berpasangan tuh kamu jadi lebih serius aja gitu. Dan di sini aku ngelihatnya kamu udah mulai bisa gimana caranya menemukan jalannya, gimana caranya kalian bisa saling support gitu. Kamu sama pasangan kamu itu udah lebih saling kayak, mungkin kamu ngelihat pasangan kamu itu butuh support di karirnya atau support di mimpinya, itu kamu udah lebih bisa mendalami si pasangan kamu itu sendiri, apa yang dia butuh, apa yang dia mau. Kamu berusaha untuk bisa mewujudkan itu dari hubungan kamu ke
kamu sadar ke depannya ini akan jauh lebih baik kalau kamu bisa mensupport si pasangan kamu. Jadi di sini kamu lebih yakin lagi sama hubungan percintaan kamu. Kalau di dunia pekerjaan kamu, di sini aku ngelihatnya gini. Aku ngelihatnya mungkin ada sebagian dari Gemini, sebagian dari kamu yang mungkin di kemarin-kemarin masih bermasalah dengan pekerjaannya, dengan karirnya. Di sini aku ngelihat masih ada masa transisi di Gemini, di mana ada tingkat stresnya. Gemini masih sebagian mungkin ya, nggak semua dari kamu yang mengalami tingkat stres dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu, di mana ada yang dari kamu itu bingung membagi waktu karena kayak semua kesempatan tiba-tiba datang, tapi mungkin secara kemampuan kamu nggak bisa penuhin semuanya. Jadi kamu agak stres di sini untuk memilih atau mengatur waktunya kamu. Ini semua kayak datang aja tiba-tiba dan kamu harus pikirin semuanya sampai benar-benar bisa kamu bagi itu tenaga kamu, waktu kamu dan pikiran kamu. Itu kamu benar-benar ada di level transisi yang bikin kamu stres karena mungkin kemarin-kemarin justru kamu menunggu tapi nggak datang-datang, tapi sekarang di pertengahan tahun kayak yang udah mulai lancar. Akhirnya kamu stres sendiri karena ternyata banyak yang datang, banyak yang nawarin kamu atau banyak kesempatan. Di sini aku ngelihatnya sebenarnya banyak kesempatan buat Gemini di pertengahan tahun. Tapi di sini kamu lagi diminta untuk benar-benar mempertimbangkan dengan mungkin memandang dari banyak hal, memandang dari banyak sisi, menilainya, mempertimbangkannya, dan kamu pakai intuisi kamu untuk memilih. Karena di sini penting banget, karena kesempatan yang datang buat Gemini di dunia pekerjaannya, di dunia karirnya, ini bagus banget kalau aku ngelihat di mana di pertengahan tahun ini, dan akan ngasih satu ending dari kesulitan Gemini atau kayak obstacle Gemini, kendala-kendalanya Gemini itu akhirnya berakhir dan memberikan satu kesempatan untuk berkembang. Jadi kesempatan yang datang untuk Gemini di pertengahan tahun tuh bukan cuma sekedar kesempatan untuk kayak cari duit aja gitu, cari income aja, nggak ke situ doang gitu. Jadi ada kesempatan untuk Gemini mengembangkan skillnya, mungkin kemampuannya atau karirnya bisa lebih istilahnya lebih bersinar lagi, lebih dikenal lagi. Jadi kayak banyak kesempatan yang nggak cuma sekedar untuk naikin income kamu atau cuma ngumpulin duit gitu, tapi ada kesempatan untuk kamu bisa lebih berkembang, memperluas jalur kamu, memperlebar networking kamu di sini, sampai kamu juga merasa pada akhirnya kamu tuh sangat bersyukur dan siap banget yang namanya ngejaga semuanya. Jadi kamu sadar banget di sini adalah Gemini di pertengahan tahun diberikan anugerah yang luar biasa dan kamu harus menjaganya, dan kamu sih sebenarnya siap dengan apapun yang diberikan. Di sini ada ending dari kesetresan kamu di pertengahan tahun dan kesempatan untuk kamu berkembang dan memperbaiki semua yang harus diperbaiki di dunia pekerjaan kamu. Sementara kalau di area keuangan kamu, aku ngelihatnya di sini memang Gemini itu nggak bisa yang namanya leyeh-leyeh atau cuma santai-santai terus dapat duit, enggak. Gemini tetap harus kerja keras buat ngewujudin semuanya dan siap untuk benar-benar actionnya tuh pakai hati gitu. Actionnya nggak boleh setengah-setengah. Aku ngelihatnya Gemini di sini dipesanin buat kamu tetap kerja keras di pertengahan tahun, tetap untuk selalu pakai hati, nggak boleh setengah-setengah. Dan di sini ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang mungkin kamu harapkan. Gemini yang selama ini mungkin menunggu kestabilan, di sini pertengahan tahun tuh pelan-pelan bakalan yang nemuin yang namanya kestabilan dan bisa gitu untuk mikirin gimana masa depannya.
Jadi di sini mungkin Gemini udah mulai nabung lagi, nggak kayak kemarin-kemarin gitu, mungkin susah nabung atau karena up and down di dunia pekerjaannya. Jadi di sini Gemini udah mulai terbuka peluang untuk bisa mikirin jauh ke depan gitu. Jadi mimpi Gemini itu mulai bisa diwujudin di sini gitu, karena secara karirnya juga udah mulai yang namanya mulai jejak, mulai stabil ekonominya. Jadi di sini Gemini udah waktunya untuk memikirkan jauh ke depan, karena di sini semuanya pelan-pelan di masa transisinya Gemini ini. Pelan-pelan semuanya membaik, semuanya akan sesuai dengan harapan kamu. Di sini aku ngeliat ya, pesan-pesannya buat Gemini adalah tetap dengan fokus kamu terhadap perkembangan diri kamu, perubahan diri kamu ke arah yang lebih baik. Jadi dalam pekerjaan kamu, dalam percintaan kamu, dalam keuangan kamu harus tetap fokus sama perkembangan diri kamu. Jadi gak cuma semata-mata mengejar materi atau mengejar pasangan atau cuma mengejar hal-hal yang sifatnya bersenang-senang. Jadi kamu di sini tetap harus fokus dalam mengerjakan apapun itu. Kamu fokus pada perkembangan kamu. Jadi kamu bisa avoid, bisa menolak hal-hal yang datang ke kamu tapi nggak bikin kamu berkembang. Di sini peringatan utamanya untuk Gemini adalah tetap kamu fokus sama apa yang kamu pikirin. Di sini fokus sama perkembangan kamu dan apa yang kamu pikirin. Jaga pola pikir kamu untuk tetap positif. Karena bisa aja nanti di saat kamu ngerasa down, ngerasa lagi nggak bisa ngapa-ngapain, kamu bisa berubah menjadi negatif. Jadi di sini tetap selalu menjaga pemikiran positifnya Gemini kemana-mana, dimanapun, karena di sini kamu akan membawa perubahan itu. Kalau kamu bisa menjaga semuanya itu, kamu pelan-pelan akan berubah seperti apa yang kamu inginkan selama ini. Pelan tapi pasti Gemini itu melangkah dan memperbaiki semuanya. Jadi memberikan satu benar-benar perubahan yang akan bikin kamu stabil sampai akhir tahun nanti. Oke Gemini, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.